Kenapa kok teman-teman nggak mulai selain usaha ya? Kita itu punya 4 privilege. Kalau menurutku sebagai karyawan, kenapa kok kita nggak mulai jadi usaha? Yang pertama, privilege kita itu modal, Pak. Ya. Kalau orang yang nggak kerja, mereka buat modal aja, buat mulai usaha nggak punya. Kita punya gaji kan. Betul. Itu satu. Secara finansial kita lebih aman. Karena kalau bangkrut pun kita masih gajian. benar. Nah kalau Masih ada yang bukan Nggak kerja, karyawan, nggak makan. cuma satu-satunya cuma duit 1 juta tiba-tiba bangkrut hilang. Iya, betul. Yang ketiga network, apalagi? Iya, betul. Mau apa? Nyari reseller teman-teman semua. Benar, valid. Ayo, valid. mau nyari supply kayak aku jualan rinso apa semua teman-teman semua. Iya, valid. Makanya ini kan privilege 3. Betul. Yang keempat privilege-nya waktu. Yaitu tadi pulang kerja banyak waktu karyawan itu sebenarnya. Cuman masalahnya tinggal scroll atau mau ngebungkusin popcorn atau enggak malam-malam gitu kan Valid. sebenarnya. Buat teman-teman yang belum usaha tapi Pengen. memang kepingin, itu tadi yang pertama adalah nggak usah mulai besar, mulai dari kecil. Nggak usah tiba-tiba hire salesman, Iya. Waduh, kejauhan. buka sewa ruko besar-besaran, Iya, enggak. setuju. Tapi mulai dulu dari rumah. Karena aku mulai dari rumah. Iya. Aku mulai dari rumah. Kecuali kamu memang udah lahir kaya ya. Gitu. Kalau aku kan di kantoran nih, mungkin teman-teman yang ada salesman di luar nih. Kalau di kantor itu, kalau terus pulang kerja nanti nongkrongnya sama orang yang setipe sama-sama karyawan, nggak jadi pengusaha Pak. Iya. Karena bener. kerja, yang diomongin itu aja. Itu lagi. Makanya harus cari circle baru sih sebenarnya. Ya. Apapun itu ya, maksudnya ya bukan yang tiba-tiba kita ninggalin circle di kantor kita nggak Iya, kayak iya. gitu. Tapi ada loh, Ngelebarin lah. iya ada loh. Mas Tewe, ini mulai kita. Oh, enggak. Kaget gue tiba-tiba Oh, Mas Tewe. ini yang tadi Ini langsung aja. Tadi di-cut ya. Enggak ada. Tadi Ini udah tahu jamnya mulainya dia. sekarang ini. Nanti Apa bisa kabar? dekat. Ya baik lah. Berapa lama kita bersua? Udah 2 minggu kita Wah. take video sama sekali. Gimana rasanya? Tenang, lebih tenang. Rasanya tenang lah. Sampai yang tenang, aku yang nggak tenang. Ya karena stok videonya habis. Stok videonya habis. Hari ini kita nambah stok. Ya hari ini nambah stok sangat. Kalau menurutku sangat menarik karena agak berbeda dari yang Biasanya. biasa kita bahas lah. Betul. Karena menarik ini sisi lain dari sisi gelap, sisi lain dari karyawan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa dikerjain karyawan selain kerja gitu lah ya. Yuk. Mungkin itu boleh nggak sih Berkarya dibahas? tuh? Ya, berkarya tuh orang karyawan. Ya, kita kedatangan tamu kita, Mas Farisi. Farisi. Ya. Kalau aku udah kenalnya udah lama. Wah, aku juga lama kayaknya ya, Bro. Lama banget. Lama banget. Lama lah. banget, Sama-sama sempurna lama, kita ya. dulu. Sama-sama. Oh, berbarengan. Bareng. Duluan bapaknya. Aku keluar dia masuk kayaknya. Oh, gitu. 2012 ya dirimu masuk ya? Enggak, aku 2015. 15, aku cabut 2012. Oh, sesama lulusan HMS kalau kita. ahli hisab tuh. Iya, Iya. sekolah lah. Sekolah. Tempat Oh, tempat sekolah. Berapa tahun sekolah di sana? 1 tahun 3 bulan. Iki kutu loncat yang lama kebetulan. Pak. Oh iya bener, makanya baru mau gue tanya nih, lama apa cepet itu? Termasuk oke lah. Termasuk oke. Jadi jawabnya nggak lama nggak cepet. Termasuk oke. Karena kalau diperitilin ini ya, diperitilin LinkedIn ya, banyak. Makanya dia dulu punya konten itu, hashtagnya apa? Kutu loncat live. Ya, Woi, gitu loncat Kutu loncat live. live. Kalau Panji kan yang itu apa work life trampolin. Apa itu? Panji Pragiwaksono itu punya kontennya di LinkedIn work life trampolin. Apa itu? Jadi kerja tuh memang bakalan kayak trampolin gitu, naik lompat sana lompat sini lompat sana lompat sini. Iya, Dia tiba-tiba masuk waktu itu live of kutu loncat live ya. Iya. Kutu loncat live. Terus kemana? Kok nggak pernah ada ini lagi? Sibuk ini? Sebenarnya mulai nggak ngepost LinkedIn terlalu instan tuh waktu pindah ke startup. Oh iya sempat startup ya. Ya beberapa kali kehidupan pindah itu kan ada yang memang keinginan sendiri, ada yang memang terpaksa. Gitu. Iya. Nah jadi waktu ke startup tuh bener-bener intens pace kerja tuh kenceng banget gitu. Beda sama dunia corporate kita di FMCG yang normal sebelum COVID. Nah sekarang setelah COVID sih aku lihat Sama aja. dunia corporate tuh mulai ngikutin dunianya Startup, startup gitu. iya. Oh, iya bener-bener. Sempet off nggak kerja di jalan gitu kan. Dan corporate leader corporate jadi tahu kalau misalnya kerja itu nggak harus ketemu offline, meeting harus online juga bisa. Dulu kan kalau kita mau meeting semua orang harus kumpul di satu ruangan gitu ya. Jadi yang dari Bali harus datang dulu ke Jakarta, dari Aceh harus datang ke Jakarta, baru bisa meeting yang proper gitu. Tapi kan ternyata kan COVID membuat
orang-orang jadi tahu oh ternyata meeting online juga bisa bener. hasilnya gitu. Iya. Nah jadi pace hidup kenceng banget. Udahlah udah nggak peduli lagi sama update story di LinkedIn karena saat itu udah nggak ngelihat lagi efeknya. Terutama karena dunia kerja tuh berubah banget habis COVID. Dulu tuh setahun yang nge-message di LinkedIn itu bisa kayak 5-6 HR. Bener. Tapi sejak COVID kemudian layoff besar-besaran yang beberapa di beberapa ini bener. talent tuh kayak tumpah ke jalanan gitu. Iya, banyak banget sekarang. Banyak. Jadi HR nggak perlu reach out kita satu-satu gitu, karena orang-orang ini butuh kerja dan mereka yang nyari. Makanya sempat ada bahasanya orang-orang tuh market lagi nggak enak, tawaran gaji tuh nggak naik, tawaran gaji tuh bahkan kalau mau pindah bisa sama ataupun ya turun gitu malahan. Saking ininya ya, talentnya banyak. Jadi supply-nya berlebih. Yes, supply-nya lebih dari demand. Karena kan startup yang layoff itu kan sebenarnya startup bagus gitu. Betul. Zaman dulunya orang-orang dari corporate tuh pada pindah ke sana ngejar gaji lebih tinggi gitu kan, ngejar karir lebih cepat gitu. Jadi waktu mereka tumpah ke pasaran, bahkan banyak orang-orang corporate tuh kalah saing sama mereka gitu. Bihana saja kayak perusahaan yang buat ojek gitu ya, kemudian e-commerce itu rata-rata tuh anak-anak lulusan US, Australia. Jadi waktu mereka tumpah karena memang terpaksa, jadinya corporate ini mau hire mereka tuh ya gampang gitu loh. Nah jadi aku udah nggak ngelihat ada something beneficial di itu. LinkedIn ya, untuk selalu posting lagi. Untuk selalu posting gitu. Kalau dulu tuh kayak showcase-nya ada beberapa ya. Pertama showcase bisa bahasa Inggris. Benar. Karena satu-satunya alasan aku kena hire sama Sampurna dulu adalah karena aku jago bahasa Inggris. Zaman lulus kuliah tuh aku udah jago bahasa Inggris gitu. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, ke hire juga. Bisa. Ya, jadi yang aku aware tuh waktu kita interview zaman baru lulus kuliah tuh, aku tuh cuman beberapa orang yang CV-nya bahasa Inggris gitu. Dulu tuh CV bahasa Inggris tuh beda gitu ya. Rare banget zaman itu. Jadi itu. Tapi kalau sekarang semua orang udah bisa bahasa Inggris. Aku nggak tahu kenapa gitu, tapi semua orang udah bisa. Jadi nilai jual bahasa Inggrisnya udah nggak dapet gitu kan. Kedua aku lihat orang-orang juga udah mulai aware tuh LinkedIn itu tempat buat showcase profile, jual profile gitu. Jadi aku udah mulai lihat tuh, orang mulai pada ngepost juga. Jadi salah satunya ini sebelahku. Satunya sebelahnya baru ikutan. jadi saat itu aku udah nggak ngelihat lagi something. Makanya kalau angka follower tuh stagnan di 8-9 ribu, 10 ribu gitu. Jadi sekarang udah nggak pernah posting sama sekali ya? Yes. Tipis-tipis tapi komen lah. Tipis-tipis komen, kemudian ngepost juga nge-repost artikel kantor gitu ya. Jadi lebih ke arah itu sih kalau sekarang. Tapi ngomong-ngomong sebelum ngomongin ke dunia lu sekarang ya. Waktu bikin CV lulusan mana emang? Pertanyaan standarnya di sini. Waktu bikin CV itu lulusan Universitas Komputer Indonesia. Oh, komputer. Bandung. Komputer jadi sales juga, Bang. Iya. Macam-macam ya. Pokoknya semua isinya sales aja. Iya. Kenapa tuh? Jadi masuk ke dunia sales. Sebenarnya kan kalau ikutin kuliah tuh teknik industri. Teknik industri. Dan Bing Hanas aku kuliah itu 6 tahun. Agak panjang, sama lah. Agak panjang. Lu berapa? Aku 5 bukan? lah. Aku pinter mas. Oh 5. Cepat lama tuh bukan urusan pinter. Pinter lihat punya temennya. Kalau aku kan 5,5. Tapi kan 1 tahun setengahnya aku donatur. aku juga donatur. Donatur ya, berarti kita semua donatur. Sempat pindah kuliah juga kan. Jadi pertama S1 Telkom 2 tahun. Kemudian akhirnya memutuskan kayaknya aku nggak cocok nih sama teknik komputer. Itu teknik komputer tuh di S1 Telkom. Aku pindah ke si Unicom tapi ngambilnya teknik industri. Masih mau teknik sebenarnya. Nah cuman waktu lulus kuliah kebetulan keuangan keluarga lagi jelek-jeleknya gitu. Jadi belum lulus juga aku udah mulai apply kerja gitu. Beberapa kali nyoba posisi sesuai dengan jurusan gitu. PPIC kemudian PPIC benar. Purchasing, bagian-bagian pabrik lah. SOM gitu-gitu. Tapi setiap kali interview, jawaban 3 kali itu jawabannya adalah, Pak kayaknya Bapak nggak cocok di pabrik. Bapak nggak cocok di pabrik. Kalau ini Bapak tesnya lolos semua, jadi kalau kita terima ya kita bisa terima. Cuman
menurut saya Bapak lebih cocoknya either jadi trainer, sales atau marketing katanya gitu kan. Oke, ya udah. Akhirnya karena udah kena feedback kayak gitu 3 kali di 3 perusahaan berbeda, aku apply tuh Kalbe nutrisional, Bisrep. Iya. Langsung keterima gitu kan. Bener ini jadi sales rupanya gitu kan. Masalahnya selama zaman kuliah nggak pernah nyales gitu loh, nggak pernah nyales. Jadi kaget juga, oh keterima gitu. Nah kerja di Kalbe nutrisional ya kan gitu. Iya. Ini ada cerita apa sih kok senyum-senyum? Nanti offline aja. Oke. Terus habis itu probationnya di Kalbe nutrisional itu kan 6 bulan nih kan, jadi BR. Aku nggak lolos probation ceritanya. Aku nggak lulus probation karena pas itu tuh ya kan itu bareng ya beberapa BR di hire. Aku tipe yang ternyata nggak bisa dengerin arahan atasan zaman itu gitu ya kan. Jadi dikasih ini, ideku kayak gini gitu. Jadi kayak kebanyakan ide gitu. Jadi sementara kan atasan tuh kan kadang butuh orang yang mau dengerin arahan. Jalanin aja ini arahannya. Jalanin gitu, nggak usah banyak banget kreativitas gitu kan. Zaman itu tuh kalau jadi BR itu sehari harus detailing namanya 12 visit gitu ya. Jadi ketemu satu dokter, tanda tangan itu 1 visit gitu ya kan. Kalau misalnya event setengah hari berarti 6 visit, jadi penggantinya gitu. Jadi kamu boleh pilih kamu mau ketemu sama dokter atau kamu mau bikin event atau kamu mau apa gitu. Nah, which is saat itu aku nggak jalanin gitu. Aku kayak kayaknya ini nggak bisa ningkatin penjualan, ngapain gue ketemu dokter gitu kan. Jadi yang aku bikin adalah kita butuh data orang-orang sakit nih. Kita butuh data orang-orang sakit. Kemudian kita butuh saat itu tuh Diabetasol itu lagi ada produk yang sase. Iya. Lagi ada produk sase itu BS-nya banyak-banyak besar-besaran. Itu akhirnya aku ambil, aku taruh. Ini udah mau BS nih ya. Aku ambil, aku taruh di apotek-apotek. Nah jadi idenya adalah si apotek kalau ada orang beli obat diabetes gitu. Kasih free. Tapi in return catat namanya siapa sama nomor handphonenya siapa gitu. Nah, dengan ekspektasi dengan itu banyak otomatis itu bisa di follow up sama telemarketing gitu loh. Jadi idenya kayak gitu, tapi ya itu nggak sesuai sama SOP perusahaan yang mana ya lu harus visit 12 gitu kan. Emang nggak cocok jadi karyawan ini. Nggak cocok ya, Bang. Kita larisin aja. Emang gue udah jadi pengusaha ini. karena impiannya dulu jadi dokter. Jadi dokter. Jadi waktu jadi BR itu sesuatu yang sangat menyedihkan sekali buat aku. Aku mau jadi orang yang di detailing gitu. Sekarang aku bukan harus ngedetailing gitu ya kan. Jadi akhirnya, nah itu salah satu yang akhirnya nggak lulus probation lah gitu kan. Kalau omset ya perusahaan corporate mau ada lu nggak ada lu nggak terlalu impact juga gitu ya. Karena kan ya marketing banyak banget lah faktornya gitu ya. Betul. Sistemnya udah jalan. Jadinya ya udah, cuman karena memang nggak sesuai sama SOP, nggak bisa ngikutin arahan ya nggak lulus probation gitu. Baru pindah lah dari situ ya. Pindah ke Krakatau Coklat, startup coklat saat itu. Baru ke Sampurna, ke Bir Bintang. Iya banyak lah. Kalau jari lebih lah ya. Lebih. mesti pakai kaki itu. Lebih banyak dari gua ini. Dan yang paling lama yang terakhir ini kayaknya. Enggak, paling lama Sinarmas. Oh iya. Paling lama Sinarmas. Kenapa Sinarmas? Karena di Sinarmas itu kebetulan dapat opportunity buat ngembangin si Pristine lebih luas. Jadi yang bikin agak cepet itu biasanya aku orangnya bosenan. Jadi kalau misalnya cuman dikasih satu role doang tuh udah ngerti, udah bosen gitu. Nah waktu di Sinarmas enggak, aku pertama join tuh jadi PSD manager itu Pristine Smart Delivery. Copy pastenya AHS. AHS, kita copy paste gitu. Terus PSD jalan, aku ada ide kenapa harus jual Pristine doang gitu loh. Produknya Sinarmas nggak cuma air minum, jadi aku ganti namanya jadi Smart Home Expert. Jadi Smart itu kan Sinarmasnya. Ya. Jadi di Smart itu ada banyak produk, pas itu dibawa ada tisunya si APP gitu ya kan. Ada minyak goreng, ada asuransi, ada My Republic. Jadi idenya aku adalah si Smart Home Expert ini jadi tokonya Sinarmas gitu. Jadi semua barang yang dibutuhin itu bisa dijual, bisa didapatkan dari Smart Home Expert ini, termasuk
asuransi gitu. Karena pas itu tuh kepikiran asuransi itu masih tabu dan kalau orang mau reach out tuh harus cari agentnya ataupun online. Jadi kepikiran pas itu, sambil kirimin air minum, sambil kirimin brosur gitu-gitu. asuransi gitu. Idenya kayak gitu. Terus nggak lama kemudian itu direktur aku cabut, NSM aku cabut, baru aku dijadiin distribution manager. Oh iya benar. Distribution manager itu balik lagi ngurusin air minum dong nih akhirnya. Ngurusin Pristine, tapi Pristine itu saat itu cuman ada di Bandung sama di Jakarta. Yang galon. Nah, jadi tugas aku pas itu buka Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Cirebon, Tegal gitu. Jadi babat alas lah. Babat alas. Nah, itu hal yang menyenangkan gitu loh. Hal yang menyenangkan yang lu datang, lu jalan-jalan gitu. Biasa lah ya, kerja corporate tuh market visit itu adalah salah satu, ada plusnya lah. Ada privilege. Ada plus, ada negatifnya gitu ya kan. Yang harus stay di hotel 1 bulan gitu. Kalau uang sendiri kan nggak bisa. Betul. Gitu. Tapi ya benar, kita kerjain, kita buka distributor dan lain sebagainya sampai akhirnya 2,5 tahun lewat tanpa terasa gitu ya kan. Oh itu lama loh. Makanya dari tadi gue nungguin mau nanya nih lamanya seberapa. 2,5 tahun tanpa terasa gitu. Loh yang sekarang lebih toh? Belum. Oh belum ya? Belum, baru 1 tahun. Di basket ini? 1 tahun. Gue pikir udah 2 tahun lebih loh. 1 tahun 11 bulan. 1 tahun 11 bulan. Berapa? 1 tahun 11 bulan. Iya. Tapi di luar ini ya, sebelum kita ngobrolin kegiatan lu sekarang, si work life apa tadi? Kok work life trampolin? Live of Kutu Loncat live gitu kan. Kenapa lu embrace ya? Karena kan sebenarnya zaman itu tuh HR lumayan agak sensitif tuh kan. Iya. Kalau yang apa namanya pindah-pindah gitu kan. Kalau ya. sekarang diaktifin lagi kayaknya bakal seru sih. iya. Jadi ada satu momen yang dimana aku sadar, wah ternyata aku nggak lulus probation di Kalbe Nutritional itu adalah berkah. Jadi aku tuh ada grup bareng satu batch angkatan di Kalbe Nutritional. Dan di situ ya kita masih karena temennya dari awal. Jadi kita tahu mana yang stay, mana yang nggak stay, mana yang udah nggak kerja lagi gitu. Dan aku sadar di momen-momen aku pindah itu ternyata karirku lebih bagus dan lebih cepat berkembang daripada mereka gitu ya kan. Zaman aku di Sampurna udah dapat mobil operasional, mereka ya masih BR. Zaman aku jadi RSM di Mayora dapat mobil Innova ya mereka masih BR. Ada yang naik. Aku nggak pungkirin ada yang naik jadi branch head, ada yang naik jadi RSPH gitu. Tapi menurut aku dan aku ya maksudnya based on obrolan lah ya, naik dari bawah di dalam versus naik lompat ke samping gitu. Itu incremental gajinya beda jauh banget gitu. Ya, jadi aku setuju kalau itu. Velocity-nya beda ya? Velocity-nya beda. Jadi di zaman itu menurut aku kalau aku masih lulus probation saat itu ya kan. Kemudian stay menurut aku income-ku nggak segitu gitu. Nah, jadi itulah makanya aku embrace itu Kutu Loncat Live. Jadi aku sebenarnya secara nggak langsung aku mau ngasih tau orang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa lompat gitu. Memang ada yang mau terima kok. Memang ada yang mau terima karena ilmuku yang dari perusahaan-perusahaan sebelumnya tuh kepake gitu, kepake. Terutama di tempat sekolahku lah ya, Sampurna. Wah itu banyak banget. Itu gila sih kalau aku bilang. Waktu aku masuk Sampurna, aku nggak ngerti baca Nielsen, nggak bisa ngolah data kayak gitu. Karena di perusahaan-perusahaan sebelumnya itu nggak di-expect dan di zaman kuliah nggak ada. Kita nggak ada kuliah sales. Zaman kuliah tuh nggak ada kayak ngolah data lu kayak gini, lu siapin presentasi lu seperti ini untuk nge-convince orang untuk jalanin project dan untuk ngasih lihat hasil kerjaan lu. Jadi dan keluar dari Sampurna semua ilmu itu sampai hari ini masih aku pakai. Gitu, gua kuliah nggak ada sih ngolah data, tapi ya ngolah data ikan, ukuran ikan gitu. Lu apa? Jagung. Pertumbuhan buah naga. Oh iya. Aku dulu SPSS. Aku pakai apa? SPSS. Oh iya SPSS dulu. Efisiensi konversi dari penggunaan singkong ke molasses buat bikin molasses teknik kimia ya. Buat bikin etanol. Jadi kan tugasnya teknik industri itu mengefisiensikan perusahaan kan. Gitu kan. Jadi daripada lu singkong lu harus masih lu cuci proses ada proses lu beli molasses langsung udah jadi udah setengah jalan gitu loh. Lagi dicari berarti nih.
campur bensin pakai etanol. Per hektar 80 juta loh pendapatan petani. Ngapain? Ini aja. Oh iya. Ya udah lebih ini udah. Ngomong-ngomong ini apa sih? Jadi yang kalau karir udahlah ya, udah semua tahu lah kalau beliau nih Kutu Loncat, sekarang udah ada di perusahaan. Ini industrinya juga macam-macam kan. Betul. Enggak cuma apa namanya, enggak satu kategori gitu kan, banyak banget. Cuman yang menarik sekarang kok bisa jadi pengusaha. Oke. Kok bisa disambi gitu ya. Oh ini statusnya sambilan masih? Masih. Enggak sih, karena aku yakin penghasilannya popcorn lebih gede daripada gajinya. Itu. Yakin. Catatannya satu sih, semua ilmu kita tuh nggak kepake gitu, tinggal mau dipakai atau enggak ya pilihannya gitu. Dan opportunity itu datangnya beberapa kali ternyata, nggak cuman satu kali gitu ya. Cuman kamu bisa lihat atau enggak gitu. Nah kebetulan yang kali ini aku tangkap nih opportunity-nya. Nah jadi di perusahaan aku yang sekarang itu kita salah satunya adalah partneran sama brand-brand lokal. Brand-brand lokal, brand-brand baru atau brand-brand yang mau dibantu untuk distribusi dan baik MT ataupun GT. Nah, salah satu pabrik yang aku ajak kerjasama itu dia produksi snack, tapi bukan popcorn. Snacknya itu cotton candy. Cotton candy. Kenapa kok bikin cotton candy? Karena memang ya pas itu marketnya belum ada tuh yang cotton candy dalam kemasan, di packing gitu ya, jual 2000-an. Tapi ternyata dia mantan orang yang ngeproduksi untuk XX1. Oke. Nyebut brand. Nggak apa-apa, nanti dibuka aja. Biar tahu kualitasnya ini nggak kalah loh sama yang itu ya. Jadi dia yang dulu dia kerja di perusahaan yang ngeproduksi untuk banyak popcorn lah ya, bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Nggak cuma popcorn berarti? Popcorn. Jadi bahan bakunya, kemudian flavoringnya, semua yang dia yang supply. Nah ngobrol sama aku, Pak, aku tuh kepingin bikin popcorn gitu. Oh kayak gimana? Dia ceritain backgroundnya tadi kan. Oh gitu. Kemudian hitung-hitung, ada beli mesin dan lain sebagainya, kurang lebih habis sekian gitu kan. Yaudah aku bikin proposalnya ke internal karena kita memang udah jualin cotton candy-nya dan cotton candy-nya doing quite well gitu. Jadi kita cukup yakin kalau misalnya kita bantuin pengadaan mesinnya ini dia bisa ngebayar gitu. Ya udahlah, jadi dia ngadain lah mesinnya itu. Itu bulan 4 atau bulan 5 kalau aku nggak salah. Bulan 2025. Tahun ini. Pengadaan, tapi antara datang mesin plus semua packaging, BPOM dan lain sebagainya tuh kan tanggalnya beda-beda. Pasti. Mesin di kita decision makingnya. Aku bisa beli hari ini ya hari ini mungkin datang gitu. Tapi BPOM ya kan, nunggu lah. Ya itu tergantung lah. Itu intangible factor itu kalau udah sama institusi. Jadi BPOM-nya ternyata lama. Betul. Sehingga karena BPOM-nya lama, desain packagingnya ya nggak bisa dikelarin. Karena kan harus nunggu nomor BPOM. Betul. Sehingga produksinya juga tertunda. Tapi mesin udah datang nih, saat itu dia, oh yaudah deh trial dulu mesinnya, bisa nggak nih dibikin? Trial lah, bikin popcorn gitu. Bikin popcorn, udah beli bahan baku, kita bikin, jadi nih pas kita coba-coba, oh enak nih. Tapi kan sekali produksi itu nggak bisa sedikit, karena kan mau produksinya skala industri, jadi waktu trial tuh ya trial sesuai skala industri. Jadi banyak lah itu popcorn kan, bingung ini mau diapain gitu kan. Nah kebetulan ya zaman sekarang e-commerce lah ya, di Shopee, TikTok. Gue lihat tuh di Shopee, ini ada nih yang jual popcorn tuh pakai plastik bal-balan gitu kan. Ya udah dibal-balin aja gitu. Dibal-balin sama dia, dibal-balin. Satu bal itu 25 pieces isi kemasan 500 gram. Kalau ini berapa? 2,5. Ini 2,5. Ini versi kecilnya. Gede juga. Nah jadi pas itu aku bilang, Pak itu daripada nggak kemakan, ya udah sini aku beli aja. Aku mau bagi-bagi sama teman-temanku. Itu bulan 5. Jadi tiap Sabtu tuh banyak anak-anak FMCG tuh pada suka main tenis gitu kan. Iya. Aku bawa lah itu popcorn, aku bawa. Bagi-bagi ya. Aku bagi-bagi sama teman-teman di lapangan tenis gitu kan. Minggu depannya salah satunya tuh bilang, main tenis lagi nggak?
kalau main bawalah, aku mau beli katanya. Oh beli ya, kan beli. Ya udahlah, nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Aku bilang gitu. Ya udah aku bawa. Kejual lah dari 25 pitches itu 4. Kejual ya. Kejual. Ini mau dibagi-bagi. Ini masih berarti emang awalnya memang bagi-bagi aja. Bagi sama teman-teman lapangan tenis, bagi-bagi sama teman istri. Cuman ngasih tahu, nanti di kantornya aku tuh ada jualan popcorn tapi kemasan 2000-an. Kemasan kecil. Oh, yang ini. Ya, jagungnya pun beda. Jagungnya tuh jagung butterfly yang pecah gitu. Nah, akhirnya laku tuh 4. Enggak, 2 hari kemudian, hari Selasa atau hari Rabu, salah satu yang beli di lapangan tenis tuh nge-WhatsApp. Dia bilang, aku boleh nggak ya jualin produkmu katanya. Aku pingin jadi reseller. Loh, ada laku ya gitu kan. Laku. Ini si Fahmi nih. Iya, ini Fahmi bener. Ini Fahmi. Fahmi, Lotte. Iya. Jadi aku bilang, oh ya boleh, tapi itu belum ada strata harga tuh, belum ada strata harga. Aku hitung. Oh yaudah deh, ini harganya gitu ya kan. Harganya sekian. Zaman itu belum pakai minimal sekian. Yaudah deh ini harganya. Dia beli, akhirnya dari yang aku beli cuma 1 bal, akhirnya aku beli 60 pitches lah. 75 pitches. Iya, 3 bal. 3 bal. Habis. Oke. Terus habis itu aku beli lagi setengah mobil. Habis. Wah, laku nih. Laku ya kan? Ada nih marketnya. Ternyata laku gitu kan. Dan mulai. Jadi yang bulan Mei itu jualan cuman 5 juta rupiah. Tiba-tiba bulan Juni jadi 120 juta gitu kan. Oh, lumayan ya kan, lumayan. Dan masih banyak ke konsumen itu. Sorry. 5 ke 120 sih bukan lumayan. 25 kali lipat itu. Jadi di pertengahan bulan 6 itu aku baru bikin Shopee yang toko account. Benar, bulan 6. Bulan 6 tuh kan yang kita ketemu di Bintaro. Itu baru. Jadi aku bikin Shopee account yang mulai malam pulang kerja packing kan. Kemudian kiriman cuman malam aja gitu karena memang ya baru ada orang di rumah malam. Ya itu bulan 6 itu. Dan itu masih rata-rata masih white label saat itu. Masih rata-rata white label. Sampai pertengahan bulan aku ngomong sama istriku, kayaknya perlu bikin label deh. Ya bikin label. Terus habis itu closing lah kita bulan 6 itu tahu omset segitu kan. Wih, lumayan nih aku pikir. Akhirnya bulan 7 diseriusin tuh. Bulan 7 seriusin cari pegawai buat packing gitu. Akhirnya udah bisa ngirim siang nih. Closing 360 juta bulan 7. Bulan 8 600-an juta. Bulan 9 970. Dan closing bulan ini 1,3. Marginnya setengahnya. Makanya langsung daftar Haji Broda. Nah, jadi yang learningnya aku tuh cuman satu sih sebenarnya, yaitu kalau ada opportunity diambil gitu. Kadang datangnya tanpa kita tahu. Ini yang menarik Mas Dewi. Karena gini, aku tuh kan sempat survei di Instagram, aku survei, kemudian di LinkedIn aku coba survei. Di LinkedIn itu kalau nggak salah kemarin itu hampir 20-30an orang aku survei, pingin punya usaha nggak gitu. Jadi karyawan. 100% Jawabannya? jawab 100% loh. 100% ya? 100% Pak. Banyak banget sebenarnya teman-teman karyawan tuh pingin punya usaha sampingan. Nah kalau kayak Farisi udah bukan sampingan lagi kan sebenarnya. Iya kan? Bukan sampingan gitu kan. Ya sebenarnya udah bisa jadi penghasilan utama. Iya, betul. Tapi kebetulan ngobrol sama beberapa orang tuh ya katanya disuruh cek matriksnya kamu tuh matriks pegawai atau matriks usaha gitu. Kalau aku nggak percaya. Nah jadi itu kembali ke diri masing-masing. Karena jadi pegawai ataupun jadi pengusaha itu tergantung risk appetite-nya kamu. Setuju. Nah kalau mau lebih stabil katanya, lebih stabil ya jadi pegawai, jadi karyawan. Karena kamu nggak ngambil resiko keuangan sendiri. Tapi kalau misalnya memang kamu punya risk appetite, contoh ya, aku bisa bilang kamu punya risk appetite yang tinggi kalau kamu main saham. Iya. Oh ya. Kalau kamu main judol. Iya. Kalau kamu main kripto. Itu bukan risk appetite lagi itu. Jadi kalau kamu sanggup untuk menerima itu, kerja kamu harusnya sanggup untuk jadi pengusaha gitu. Betul. Jadi kalau kamu sanggup
ya udah daripada uangnya jadi judol, beliin aja warung tenda satu Iya, gitu betul. ya, istilahnya gitu. Nah, tapi tadi opportunity itu ternyata buat aku datangnya beberapa kali. Sebelum yang ini pun ada opportunity lain gitu ya. Iya. Contoh opportunity yang sebelum ini tuh kebetulan mertuaku tuh punya bisnis plastik. Aku udah cerita sama Bang Dewi duluan ya. Diskusi kan. Nah, jadi ternyata bisnis plastik itu marginnya tebel banget gitu ya. Lu beli sampah, kemudian lu cacah, Iya. baru habis itu lu masukin mesin injek sesuai dengan cetakan, jadilah Ya, apapun mainan itu dan ya. lain sebagainya ya kan. Nah, itu margin tuh bisa kayak yang 50%, 60% margin gitu ya kan. Jualnya ke berbagai tempat. Cuman pas itu aku nggak take this opportunity karena memang kerjaanku masih Belum bisa lah ya waktu itu. masih nyaman gitu kan. Padahal kalau aku ambil opportunity ini pakein caranya secara lebih profesional pasti lebih gede gitu. Kenapa? Karena memang mainan bisnis yang ini tuh cuman satu, yaitu tren. Sempat lihat mainan yang bunga goyang-goyang di mobil. Ya, yang goyang-goyang. Ya, terus habis itu buat papan buat tol. Iya. Oh ini apa namanya? Mainan yang terbang-terbang, sisir, Iya, itu iya. semuanya ikut tren. Dan ketika satu orang bikin sesuatu yang baru, laku, Semuanya semua bikin. orang bikin. Semua orang bikin. Bener. Bisnisnya kayak gitu. Jadi bisnis yang aku perhatiin tuh itu kalau misalnya kamu lihat produk-produk baru dari Cina, tinggal copy paste aja di Indonesia udah laku, nggak perlu macam-macam. Secepat itu. Nah, itu opportunity yang aku miss gitu ya kan. Opportunity satu lagi yang aku miss tuh adalah untuk buka startup seperti warung pintar. Ya. Nah, jadi aku udah punya warung di Banda Aceh zaman itu. Zaman itu aku udah punya warung knockdown kayak punya si warung pintar. Iya, yang bisa dipindah-pindah. Yes, yang bisa dipindah-pindah. Jadi aku udah bikin dan di Banda Aceh itu doing well. Cuman karena aku nggak tahu startup, jadi aku nggak tahu ada opportunity yang namanya kayak fundraising dan lain sebagainya. Nah, jadi itu udah 3 kali opportunity yang miss. Nah, sekarang tinggal yang ini nggak boleh miss kali ini gitu. Dan Udah jalan ini nggak boleh miss lagi. tapi ke opportunity yes, saat kita tahu sebenarnya banyak teman-teman karyawan pingin punya usaha. Ya. Apa sih sebenarnya yang mereka harus lakukan? Kalau cuma nunggu nggak akan datang sih kalau menurutku. ya. Apa sih kalau dari perjalanan bisnis kita kan aku sama lah ya. Kalau aku sekarang jadi istilahku amfibi aku ini. Aku kerja ya, punya usaha ya, dan aku jalan udah 5 hampir 6 tahun lah. Ya. Karena aku memang risk appetite-nya aku nggak tinggi, makanya kenapa secara bisnis aku masih jalan tapi kerja jalan ya karena sama kita mungkin nggak punya keberanian itu. Tapi oke juga kok gitu. Nah, pertanyaannya sekarang orang itu kan banyak pengennya. Iya. Kesempatan nggak semua akan dapat Iya, datang. benar. Apa sih sebenarnya yang kenapa sih kok mereka nggak mulai-mulai cuman pengen aja gitu. Ini ya bisa dibilang banyak ngomong tapi nggak gerak. Kalau ide bisnis, NATO ya? Kalau ide bisnis ya sama Pak Dwi juga udah dari dulu udah ngasih ide banyak. bisnis gini Iya, dan nggak sama Pak Dwi aja, itu kan ngobrol kayak gitu kan Banyak orang. sama Dede, sama Iya. Fajil, sama siapa-siapa gitu ya. Iya. Kita bisnis ini ya, kita bisnis itu ya. Iya. Kita aku udah nyampe beli, aku bahkan udah nyampe bikin Shopee itu aku udah mau bikin 2023. Aku udah bikin Akunnya. brand jilbab, brand fashion muslim. Iya. Aku udah beli jilbabnya 10 juta rupiah. Aku udah jahit, tapi nggak aku jual, Pak. Karena Karena pas itu nggak tahu kalau Shopee itu segampang itu manage-nya gitu. iya. Kan disangkain ribet ya? ya disangkain, aduh ini packingnya gimana dan lain sebagainya. Tapi saat itu tuh ya itu masih nyaman kerjanya iya. gitu ya. Kalau masih nyaman tuh kayak gitu, udahlah nanti aja. Ntar aja, ntar Nanti ditar-tarin aja. Nanti aja. Nah, waktu di sini tuh startup itu kan goyang banget gitu ya. Aku pun juga was-wasan gitu loh. Walaupun perusahaan yang sekarang tuh katanya Lebih stabil ya? lebih stabil, profitable gitu, tapi tetap dunia startup tuh fundraising nggak ada yang mau masuk ke Indonesia, Iya, terutama setelah kejadian sama e-Visery lah. Iya, gitu ya. betul. Banyak kejadian ya. Banyak kejadian penipuan lah ya Iya. jatuhnya ya. Jadi aku juga deg-degan gitu, makanya pas ada yang nyobain usaha ini, aku rela kok pulang kerja malam-malam masih masih nge-packing nge-packing. Iya. untuk kirim besok gitu ya kan, karena memang terpaksa jadinya mau jalanin. Nah, kalau bisa
teman-teman yang lain jangan terpaksa dulu. Jangan nunggu terpaksa ya. Jangan nunggu terpaksa. Nah tapi tadi catatannya idenya banyak. Sebenarnya ide sama aja. Semua orang Pasti punya ide. Mau jalaninnya atau enggak? Action. Itu doang. Karena memang sekarang tuh enak banget loh pulang kerja, tidur, main handphone, sebenarnya nyaman gitu loh. Nah makanya nih buat audiens tuh ya salah satu yang kenapa action itu jadi penting. Kita terakhir ketemu di Mingle bulan apa? 6. 6-7 ya. Siapa yang ngambil action jadi resellermu? Ya kamu. Nah, makanya itulah. Makanya teman-teman kalau pengen punya usaha cuma satu, action aja. Iya benar. Action Dan aja. sekarang udah distributor terbesarku sekarang gitu loh. Distributor terbesarku. Nanti habis ini banyak nambah lagi. ya banyak ya Dan- banyak reseller kali ya. Banyak Dan reseller, ini bener-bener. yang menarik sebenarnya, kenapa kok teman-teman nggak mulai selain usaha ya? Kita itu punya 4 privilege. Kalau menurutku sebagai karyawan, kenapa kok kita nggak mulai jadi usaha? Yang pertama, privilege kita itu modal, Pak. Ya. Kalau orang yang nggak kerja, mereka buat modal aja, buat mulai usaha nggak punya. Kita punya gaji kan. Betul. Itu satu, secara finansial kita lebih aman. Karena kalau bangkrut pun kita masih gajian. benar, Nah kalau Masih ada kalau pegangan. yang nggak bukan Nggak kerja, karyawan, nggak makan. cuma satu-satunya cuma duit 1 juta tiba-tiba bangkrut hilang. Iya. Betul. Yang ketiga network, apalagi? Iya, betul. Mau apa? Nyari reseller teman-teman semua. Benar, valid. Ayo, valid. mau nyari supply kayak aku jualan rinso apa semua teman-teman semua. Iya, valid. Makanya ini kan privilege 3. Betul. Yang keempat privilege-nya waktu. Yaitu tadi pulang kerja banyak waktu karyawan itu sebenarnya. Cuman masalahnya tinggal scroll atau mau ngebungkusin popcorn atau enggak malam-malam gitu kan Valid, sebenarnya. Gitu sih. Banyak privilege kita tuh. Cuman ya memang actionnya aja. Iya. Gitu. Karena tadi ya balik ke ini ya, balik ke background lagi Iya. gitu ya. Kalau yang jadi masalah tuh kalau misalnya kita pegawai kemudian gaji tuh ternyata masih sandwich generation gitu. Iya. Nah, jadi pasti overthinking ya. Ini uang kalau aku pakai usaha nih nggak bisa ngirim ibu, nggak bisa pakai buat Ya, anak, banyak nggak bisa- ininya, banyak pertimbangan. banyak pertimbangannya. Makanya sebelum itu pastiin dulu kamu siap nabung lah gitu loh. Yeah. At least buat 1-2 bulan persiapan kamu buat usaha lah gitu ya. Setuju. Karena kan mau nggak mau pasti uang kepake gitu Yeah. jadi barang gitu. Sekarang nilai barang di gudang tuh udah Ngeri lah ya. udah ngeri gitu. Udah aku kalau zaman dulu tuh itu Nggak kebayang. nggak kebayang itu akan kayak gitu uang yang harus dijadiin barang. Makanya kalau sekarang sambil kerja aku realize kenapa kok dulu tuh distributor tuh Susah susah banget buat dinego, minta tambah dan lain ini. sebagainya. Rasain akhirnya kan. Akhirnya ngerti. The real working capital. Iya, jadi ngerti working capital tuh jadinya kayak gimana gitu karena ngalamin sendiri. Catatan buat temen-temen yang belum usaha tapi memang kepingin itu tadi yang pertama adalah nggak usah mulai besar, mulai dari kecil. Nggak usah tiba-tiba hire salesman, Iya. Waduh, kejauhan. buka sewa ruko besar-besaran, Iya, enggak. setuju. Tapi mulai dulu dari rumah. Karena aku mulai dari rumah. Aku mulai dari rumah. Kecuali kamu memang udah lahir kaya ya gitu ya, beda cerita gitu ya. Tapi kalau memang belum, yang modal dari kecil aja sih. Mudah-mudahan pelan-pelan besar. Kalau itu ada istilahnya. Apa? Mulai dari yang kamu bisa, yang kamu punya, dan yang kamu suka aja. Iya betul, valid. Itu aja udah. Valid. Ya sama kayak ini, aku suka makannya Iya, gitu ya kan. yang suka aja. Jadi aku berani tawarin kemarin. Sama ini, yang aku mungkin sedikit sharing lah ya. Kalau aku kan di kantoran nih, mungkin teman-teman yang ada salesman di luar nih. Kalau di kantor itu, kalau terus pulang kerja nanti nongkrongnya sama orang yang setipe sama-sama karyawan, nggak jadi pengusaha Pak. Iya. Karena kerja, yang diomongin itu aja. Itu lagi. Makanya harus cari circle baru sih sebenarnya. Ya. Apapun itu ya, maksudnya ya bukan yang tiba-tiba kita ninggalin circle di kantor kita nggak Iya, kayak iya. gitu. Tapi ada Ngelebarin loh, lah. iya ada loh circle. Ngelebarin. Tapi aku rasa ini valid, Iya. valid banget. Kenapa? Karena kan semenjak aku yang di basket ini, aku ketemunya sama Pengusaha. pemilik pabrik, Basket. pengusaha. Kan sebelumnya nggak ketemunya kan Iya, ketemunya sama-sama karyawan. corporate, Iya. iya. Debat. Ini supply kurang, ini kirimanmu telat, ya kan Iya, iya. bayaran mana? Debatnya kan Di situ-situ aja. aja gitu. Tapi saat ketemu pemilik pabrik beda diskusinya. Beda. Iya, kayak aku bilang, Pak, ini saya punya pengalaman kayak gini, saya mau bikin ini biar jadi kayak gini ya. Jadi makanya jadi Jadi coach. memperkaya ya. Iya. Ya, memperkaya network satu, memperkaya Knowledge lah pasti. Knowledge, juga. betul. Betul. Karena ini Pak, yang kelebihan kita juga kalau kita mulai usaha orang itu trust karena kita masih karyawan. Iya. Itu yang
Mas Anto deh, saya ngambil 2 beli bis sama salesman-nya dia. Kenapa kok dia Mau kasih. mau kasih kalau ada promo, kenapa? Ya karena trust aja. Oh, ini temanku gitu. Iya. Itu sih. Iya. Sayang, makanya teman-teman kalau karyawan nggak mulai usaha itu sayang loh, apalagi di dunia yang serba tidak jelas begini. Makanya bapak ini kalau aku nggak nagih-nagih sama dia, nyampe dia WhatsApp, ditagih dong nanti kalau kebanyakan bingung nggak Bisa bayarnya. Aduh, barusan aja belum ditagih tak bayarnya barusan. Kalau itu lebih karena trust atau emang udah lupa? Dia yang lupa. Udah tahu rumah juga kan? Aman. Pertanyaannya gini, kalau udah kayak gini nih kan, kalau dari cerita lu tadi kan ada accident lah, Yeah. ya kan ada kejadian accident gitu. Kan nggak semua orang punya keberuntungan lah istilahnya ya, mungkin karena accident itu tadi, karena niatnya kan sebenarnya lu nggak kesana dulu gitu. Tapi begitu lu kejadian accidentnya, habis itu langsung lu captive, lu percepat gitu, lu perbesar segera gitu, karena ngelihat kok ternyata ada gitu dan bisa gitu. Pertanyaannya nih, kalau yang benar-benar mau mulai ini gitu, tapi enggak loh, Dicari toh, karena tetep. kemarin itu waktu di acara Mingle itu begitu lo mingle lu udah ini ya? enggak, waktu aku kan maksudnya Pak Iya, Dwi ambil opportunity, tapi yang mau ngambil opportunity Betul. dan ngomong mau jadi reseller itu nggak cuma Pak Dwi kemarin. Oh nggak cuma duit, Banyak. Pak Dwi. Ada 3 beberapa lah. atau 4 orang Iya. yang ngomong sama aku, wah ngomongnya aja. kayaknya saya mau nih jadi reseller. Tapi sampai hari ini ya cuman Pak Dwi ya dari acara Mingle itu yang akhirnya jadi reseller gitu. Soalnya kalau di mingle emang gua nggak denger itu. Kalau denger sih mungkin gua ambil juga. Nah, jadi kan di situ kan aku bagi-bagiin kan, yang langsung ambil opportunity-nya tuh Pak Dwi. Ya selanjutnya ada kayak Karina ambil opportunity, tapi udah belakangan, udah di mana aku udah komitmen sama distributor. Aku udah komitmen ini area ini buat kamu dan lain sebagainya. Udah ada ininya masing-masing. Ya kalau ada reseller yang datang aku akan kasih ke Kasih ke sana. distributor. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau bisnis by accident itu setuju nggak setuju sih Mas? Karena menurutku sebuah bisnis atau apapun itu yang kejadian itu selalu ada 3 hal sih kan. Yang terjadi. Satu, pasti ada kemampuannya lah. Betul. Kayak Farisi pasti Udah ada ininya, ada kemampuannya, ada basicnya. Ada basicnya itu ngomongin capability. Yang kedua ada kesempatannya kan. Iya. Ada yang tadi kan opportunity. Yang ketiga ya beruntung tadi. Cuman beruntung ini kan dicari Pak. Iya, betul. Bukan ditungguin. Kalau dia nggak nanya, kalau nggak ini kan kayak nyari kan sebenarnya keberuntungan. So berarti buat teman-teman yang mau mulai, berarti at least punya 3 itu ya. Ada basic, ada opportunity, ada luck gitu. Iya. Gabungan dari basic opportunity itu ya. Lucknya dicari. Ya ngejar ke sana gitu. Iya, jangan nggak cuma duduk diam tiba-tiba ada yang mau ngasih usaha nggak ada. Susah itu. Ini mumpung lagi di sini kan, ini opportunity kalau Aman. kalau mau buka Silakan, distributor untuk kota-kota yang lain Siap. ya kita open gitu ya kan, kita open. Tapi kan kalau untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Barat, Tangerang Tangerang. udah diambil sama Bapak yang Oh, gitu. sisanya masih banyak. Oh enggak, sisanya udah ada. Kalau Jabodetabek sisanya udah ada. Oh, tadi Jakarta Pusat tuh udah sama dia. Sudah Oh. sama Pak Dwi. Heeh. Tuh, jadi yang mau ini nanti bisa kontak ke. Bisa. Nanti kita kasih kontaknya ya. Bisa. Ya, cepet-cepetan bisa aja. kontak. Ya cepet-cepetan. Ya. Aman gitu. Tapi gini bro, sampai kapan sih sebenarnya akan kerja? Ini pertanyaan buat saya juga sih Oke. sebenarnya. Oke. Menurut aku saat ini aku akan kerja selama kerjaan aku tuh masih mensupport bisnis. Boy, dibalik ini ya. Jadi udah kebalik. Jadi udah Iya, mulai iya. kebalik. Kenapa? Karena menurut aku in the end of the day yang lu cari sebagai seorang manusia itu adalah kebutuhan untuk memenuhi hidup gitu. Iya. Iya. Nah, which is kalau di saat ini zaman sekarang ya lu butuh duit gitu Iya. loh, butuh duit. Nah, kalau misalnya sekarang ternyata usaha lu udah memenuhi itu, maka lu ketika kerjaan lu tuh either pilihannya adalah nge-support bisnis lu Bener. atau passion lu gitu. Iya. Nah, pilihannya 2 tadi ya. Jadi kalau ditanya sampai kapan akan kerja? Selama kerjaan aku masih passion dan masih mensupport bisnis, aku akan lanjutin kerjaan ini gitu. Iya. Tapi tanpa mengurangi Tanggung jawab. kualitas gitu ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Karena kayak sekarang pun aku tadi udah bilang aku udah hire orang-orang gitu ya untuk nge-support bisnis ini tanpa aku harus ngurusin yang tetek bengek kayak pengiriman gitu ya kan, terima order. Selama aku masih bisa menuhin KPI kerjaan, aku akan lanjut kerjaan gitu ya kan. Tapi kalau aku feeling aku ya Pak ya, feeling aku kalau lihat sih harusnya 2 tahun 3 tahun lagi masih bisa kerja karena yang aku perhatiin sekarang ini butuh
kreativitas tambahan sih. Biar nggak stuck ya. Biar nggak stuck, Iya, biar nggak pasti. stuck. Kayak contohnya kan sekarang udah ada kemasan kecil. Dulu cuman yang karamel aja, sekarang udah ada kemasan kecil buat asin sama buat rasa coklat. Terus habis itu bulan ini kemungkinan minggu depan atau 2 minggu lagi aku akan rilis rasa keju gitu ya kan. Nah itu buat yang si popcorn doang. Nah aku nggak rencana berhenti di popcorn sih, rencananya mungkin nanti akan nambah SKU lain yang masih snack sebenarnya, masih satu go to market gitu. Tapi ya tadi balik, ilmunya pakainya ilmu dari dunia kerja. Betul. Di mana dunia kerja kan kita tahu kalau omset udah stagnan nih NPD gitu. Betul. Pasti. New product development ya udah saat ini belum stagnan gitu. Iya. Catatannya. Ekspansinya aja masih Masih lebar lah ya. Ekspansi gitu sih. Ekspansi. penduduknya 270 juta Mas. Yang makan koko ini berapa sih Mas? benar. Itu bahasanya sales director. Potensi, populasi, PCC. Iya orang RTM gitu mikir. Nah, jadi Oh iya, dan itu kan valid dan bisa kita pakai di bisnis apapun. ilmunya dipakai kok. Kepakai, Ilmunya betul. dipakai. Ya dari yang gede dibikin kecil supaya basket size-nya Iya, kemampuan dapet, orang kan. belinya. Rencananya dikecilin lagi nanti, Pasti. Terus ini mau Natalan, mau Lebaran, Bikin Udah ada ini lagi. bikin produk hampers untuk Betul, mereka betul. khusus gitu loh. Jadi ke sana, tapi ilmunya ilmu kerja kok. Ilmu Ilmunya kerja, setuju. Cuman kalau ngeliatin kan kita tahu nih sebagai apa namanya, kita udah kerja di korporasi lah ya, hubungan prinsipal, distributor gitu. Hal apa sih sebenarnya yang bisa dioptimalin lagi sebenarnya kalau kita ngeliatin? Yang Kalau dulu kita kan tahu nih kalau kerja gitu kan nge-manage distributor ya harus beginilah begitulah gitu. Tapi as a business owner gitu kan yang punya distributor, apa sih ada kans atau ada space apa sih sebenarnya yang bisa dieksplor sebenarnya terhadap distributor? Kalau aku lihat sebenarnya yang besar-besar tuh kan kayak Catur, kayak Tiga Raksa gitu ya. Mereka udah terlalu besar untuk mau mikirin brand-brand kecil gitu. Nah jadi sebagai brand kecil sendiri, aku nggak akan ke arah sana. Aku lebih prefer untuk datang ke personalized people yang memang satu visi, satu misi. Jadi ke distributor-distributor itu pun aku nyarinya yang brand aku kira-kira masih bisa dipikirin lah sama dia, karena memang masih kecil gitu ya. Jadi yang aku memang komitmenku adalah aku mau sama-sama besar sama distributorku. Jadi yang aku lakukan adalah aku bikin program yang menarik buat mereka, dan kedepannya juga aku udah sempat ngomong sama Pak Dwi, aku akan bikin ESOP gitu ya, bukan ESOP lah ya, DSOP kali ya, distributor ownership program gitu. Jadinya dia merasa memiliki juga sama brand aku. Yang itu yang menurut aku hal yang tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi makanya kalau ngomongin, let's say ngomongin Nestle deh, dia dengan gampang kan ganti distributor. Jadi distributor dengan gampang nggak akan mikirin dia gitu loh. Jadi ownershipnya nggak ada loh. Kalau aku nggak capai ya kamu akan depak aku gitu loh. Jadi ngapain aku usaha semati-matian itu? Yang kamu kejar tiap bulan kan cuman sell in, sell out juga kadang disuruh mikirin sendiri gitu ya. Hal yang aku lihat sebenarnya dulu dijalanin di Aqua gitu ya. Aqua tuh sama distributornya makanya panjang kali lebar, umurnya panjang ya. Balina, TVIP sampai raksasa-raksasa gitu. Pernah di distributor Aqua ya dirimu ya? Pernah. Ya memang touch-nya nyampe level atas itu personalnya beda banget. Mereka memang bukan sebatas bisnis. Bukan internalnya si TIV ya, TIV, tapi mereka kayak treatmentnya tuh bener-bener ya kayak udah perpanjangan tangan aja bener-bener gitu loh. Jadi si Aquanya pun dulu ya mohon maaf nanti bisa di sensor silahkan. Dulu distributor Aqua tuh kalau ditawarin produk lain tuh nggak mau. Aku inget banget zaman aku di Cravens, aku nawarin distributor Aqua untuk pegang Cravens. Nggak mau, Pak, saya fokus sama Aqua. Karena tadi ownershipnya gede banget terhadap si produk Aqua gitu ya. Tapi ya mau nggak mau sih zaman merubah lah. Sekarang akhirnya mereka terpaksa harus bikin anak perusahaan yang untuk produk lain gitu ya. Tapi tadi ownershipnya tinggi banget. Jadi aku mau ngelakuin hal yang sama. Mumpung aku masih kecil, pelan-pelan ya udah aku pingin mereka merasa memiliki si usahaku. Jadinya mereka mau bantu gedein gitu loh. Itu yang berbeda. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini nih, kita tadi kan ngomongin bisnisnya, ngomongin go to marketnya. Kenapa namanya Popstakular sih? Oke, so ini belum dibahas loh. Ini namanya populer and spektakuler. Oh begitu, tuh guys. Populer and spektakuler. Jadi bukan popcorn spektakuler, ini populer and spektakuler gitu. Nah jadi niatannya tuh
kepinginnya ya populer gitu sama spektakuler juga gitu. Karena kan sebenarnya aku mulai usaha ini berdua sama istriku gitu. Jadi sekarang istriku lebih banyak ngurusin ini daily gitu. Jadi kayak ngurusin shopping, ngurusin kiriman sama karyawan tuh. Istriku udah lebih banyak ngurusin. Nah, dalam pemilihan nama tuh kita udah sempet ya, biasa lah ya. Ya macam-macam. Macam-macam akhirnya biasanya laki-laki yang mengalah gitu. Oh gitu. Mas gue gitu juga kah? Iya. Nah, jadi ya udah waktu dia punya namanya dan kebetulan semua prosesnya smooth. Ini mungkin kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Jadi saat aku mulai usaha si popcorn ini, waktu ada orderan pertama dari Fahmi gitu ya, aku ngomong ke istriku gini, sayang, ini kalau misalnya aku ada untung, 50%-nya aku akan simpan untuk aku daftar haji furoda saat itu, aku bilang. Nah kebetulan ibuku juga lagi haji tuh, haji sama adikku paling kecil. Papa kan udah pass away tuh di 2023, jadi waktu disuruh siapa yang mau gantiin papa, kita pikir-pikir timbang-timbang kayaknya adik paling kecil yang cewek yang paling nyaman untuk ibu. Karena kan kalau aku yang pergi, kita harus beda kamar. Betul. Aku nggak bisa bantuin mama kalau kenapa-kenapa dia di kamar mandi dan lain sebagainya. Pilih yang paling kecil. Cuman pas itu aku titip doa, mah doain aku bisa punya usaha lancar dan lain sebagainya. Jadi didoain sama ibuku tuh, didoainnya spesifik. Mudah-mudahan usaha popcornnya abang itu besar, gitu, besar. Saat itu ada hari dimana pas mamaku lagi haji tuh, untungku saat itu 3 juta sehari. Aku cerita sama mamaku, aku untung 3 juta sehari. Kata mamaku gini, mantap ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tiap hari. Aku bilang enggak lah ma, ini kan pasti sekali-sekali aja kayak gini. Ini kebetulan aja hari ini lagi gede gitu ya kan. Kayaknya aku salah ngomong kayak gitu. Harusnya aku ngomongnya aku harusnya ngomongnya mah jangan 3 juta. Lebih 30 juta atau 300 juta gitu. Mumpung dia lagi di Baitullah kan gitu kan. Nah, tapi aku ya boleh percaya nggak percaya gitu ya kan. Dengan niatan yang tadi plus habis itu doa orang tua, alhamdulillah lancar. Belum pernah nemuin sampai hari ini. Satu, aku belum pernah ada bad debt. Kenapa? Karena aku pilih orang-orang yang aku kenal gitu kan. Pak Dwi pun mau bad debt sama aku juga nggak enak gitu. Tenang, gue jadi ininya, gue jadi kolektornya ntar ya. Dan kemudian sebagai teman kan kita juga ngerti ini orang gaya hidupnya tinggi nggak sih? Apa hidup sesuai sama kemampuan gitu. Jadi kita tahu gitu ya kan. Karena pengusaha yang gaya hidupnya terlalu tinggi, itu berbahaya. Jadi kamu udah tau lah kalau kamu temenan sama jamnya apa gitu ya kan, mampu nggak gitu, apa dia harus pakai kartu kredit. Nah itu juga salah harus satu dilihat itu. Salah satu yang buat milih partner itu jadi salah satu parameter yang valid. Kecuali memang dia pakai LV, pakai apa, memang sesuai mampu dengan gitu ya, nggak apa-apa gitu loh, memang kayak gitu. Cuma nggak maksa lah ya. Nggak maksa gitu ya kan. Karena kan tadi nggak flexing. Ya, karena distributor itu tuh rata-rata orang yang aku kenal gitu, rata-rata orang yang aku kenal. Contohnya gitu sih. Jadi benar usaha itu harus dimulai dari circle terdekat. Jadi nggak usah malu jualan ke teman, tetangga, saudara gitu. Betul. Memang harus itu dulu kok. Kalau mereka suka, mereka enak, pasti mereka ngomong sama temennya gitu. Sama contohnya, aku bagi-bagi sama teman-teman tenisku dan mereka suka, mereka pasti cerita sama teman-teman gitu kan. Makanya yang aku selalu ngomong sama calon resellerku adalah, kamu beli satu, kamu buka di kantor. Kalau mereka suka, pasti mereka akan beli ke kamu, udah gitu dong. Dan itu yang tak kerjain. Ya. Sama kok. Gitu, sama. Gitu. Tuh, sesederhana itu. Buat yang mau memulai ya. Alah, sampean kapan mulai? Aku itu nomor rekening berapa? Sebelum popcorn ini aku udah banyak nanya skincare waktu itu. Oh iya. Cuman abis itu modalnya ke sini ya. Ya memang udah jalannya. Kan gue juga kasih bocorannya. Dia udah kasih tahu jangan ke situ ya. Gini. Waduh, ngeri juga ya gitu. Oh gitu. Iya, karena ada ininya lah. Maksudnya disclaimer ya, karena gue juga kerja di dunia itu. Cuman ada beberapa poin yang kalau untuk pemain baru tuh risknya jadi gede banget gitu. Saat ini ya setidaknya. Jadi pas waktu mau expand produk waktu itu sempat explore. Apa itu? Rencananya kategori apa? Skincare. Skincare ya. Even kita mau retail kan waktu itu mau bikin nyari tempat, bikin toko gitu awalnya. Sebenarnya ada satu konsep yang kita belum yang toko retail itu, tapi off cam lah itu. Nah kalau yang ini kan dia nggak mau ngomong dia, kalau yang ini giliran udah begini dia nggak ngajak-ngajak tuh, gitu kan. Tiba-tiba aja begitu ini,
Depok podcast, masih taruh kosong tuh. aja. Depok masih kosong nggak ya distributor? Nomor rekening berapa? Gue langsung taruh aja ini. Tapi ini buat teman-teman ya, karena ini ada ownernya juga, kita mau bagi-bagi nih nanti yang komen, Nah. yang like, yang subscribe, nanti mungkin ada berapa tuh? Ada 20-an kali. Ada 15. Ada 15, nanti di ini aja komen langsung kasih alamat lah biar Ya, cepat gitu komen ya. kasih alamat. Komen kasih alamat, 15 yang pertama di komen nanti tak kirim dah. Ya boleh. Nanti silakan dipilih sama Pak Siap. Dewe sama Pak Dwi. Siapa Gitu. aja yang Komen soal apa nih? Soal pop Bebas. Bebas, apa Pokoknya aja. di podcastnya Om Farisi, Iya. dia komen bebas, Iya. langsung kasih alamat 15 yang paling Nanti pertama ini tak kirim. Ya. Like, subscribe sama komen ya. Like, subscribe, komen. Yang YouTuber Biar- dia lah. Gitu kali Mas Dewe. Siap. Ada lagi Om, ada lagi yang mau Ada yang mau diomongin? disampaikan ke Teman-teman. audiens? Enggak ada sih ya tadi catatannya ya. Kalau mau mulai dari yang terdekat dulu, mulai dari terkecil dulu, nggak perlu ngemodal gila-gilaan gitu. Karena yang aku sempat lihat itu ada temen, wah gua resign, gua mau buka grosir, habis itu grosirnya tutup. Waduh, berat nih. udah Grosir lagi. udah Karena- pernah, iya. udah pernah. Banyak. Udah Banyak pernah. itu ceritanya. Ya, udah pernah kayak gitu. Aku mau resign, aku mau buka usaha, atau tunggu bentar lagi aku pensiun, aku mau buka usaha habis itu. Udah ketuaan. Jangan, jangan. Karena aku juga sering lihat orang pensiun uangnya habis Iya. sebelum punya usahanya bener gitu ya. Tahu kenapa itu kejadiannya kok kayak gitu? Kenapa teman-teman keluar buka usaha bangkrut gitu kan? Sebagian besar ya. Kenapa pensiun tuh? bangkrut. Sampean tahu nggak? Karena sebagai karyawan gitu itu hidup jangan gitu kan sebenarnya ideal. Ya, Beli komputer harus yang bagus. bener. Ya. Beli meja harus yang proper. Nanti modalnya habis buat aksesorisnya, capex, buat buat capex. capex tapi buat jalannya. Valid. Iya. Nah jadi mumpung masih pegawai, mumpung masih karyawan, mulai sekarang. Jadi Belajarnya sekarang. belajarnya sekarang. Kalau gagal Masih ada makan. pegangan. gagalnya sekarang. Jadi pastiin kamu pisahin yang kebutuhan utama sama uang yang buat usaha Ya, gitu ya, kan. setuju. Jadi waktu gagal pun anggap aja Belajar. baru makan-makan di Haci Grill gitu ya kan. Jadi uangnya ke sana gitu loh. Karena kan mau nggak mau kemarin waktu awal-awal tuh harus jaga-jaga apa Iya, yang cash dibeli flow. gitu kayak cash flow. Ya kalau sekarang bisa beli macam-macam ya alhamdulillah. Ya. Tapi tadi ya catatannya kalau memang mulai dari sekarang, jangan tunggu tadi yang ini yang aku udah perhatiin. Wah, gue mau resign pensiun dini, uangnya gue mau buka usaha, atau janganlah. nanti gue tunggu pensiun baru gue usaha. Nggak bisa, karena sekarang antara ekspektasi hidupnya orang di Indonesia versus usia kita karyawan tuh lebih pendek usia kita karyawan Betul. daripada ekspektasi hidup. Jadi Ya. dan kalau lu zaman hidup lu NSM, lu naiknya mobilnya CR-V, Ya. gua yakin abis pensiun lu juga tetap ekspektasi lu tetap naik CR-V. Iya. Sementara income lu udah stop kan, Iya. gitu kan. Jadi Nggak bisa itu. udah nggak bisa lagi gitu sih. Sip. Mungkin itu Oke. aja. Oke. Thank you Om Farisi. Thank you Om Farisi. Good luck buat popstakularnya. Amin. Good luck, Mudah-mudahan Om nggak Dewe. kapok masuk sini. Dan buat teman-teman intinya mesti mulai dari sekarang Mulai dari yang kecil, dan yang punya, yang bisa dan you suka. oke. Thank you. Terima Thank kasih. you.